Di sini kami mewakili pesan dan kesan dari peserta tahfiz Al-Quran Fisabilillah. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana beliau telah mempertemukan kami, telah mempersatukan kami di karantina tahfiz Al-Quran Fisabilillah Patri Sangkar bersama Ustazah Siska Damasra. Kami sangat bersyukur sekali bisa berjumpa dengan beliau, karena beliau adalah salah seorang pejuang yang kuat, sama dengan namanya Fisabilillah, artinya orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Di sini mungkin ibu yang paling tua dan ibu yang sering bercerita dengan Ustazah Siska yang suka bawel, yang suka gangguin ustazahnya, yang suka nakal. Sangat bersyukur sekali. Di sini ibu sangat kagum dengan Ustazah Siska Damasra. Beliau masih muda, sudah berani membuka rumah tahfiz. Beliau tinggal di Pulauan, di Padang Luar Padang Mage, berani membuka rumah tahfiz Al-Quran. Kenapa beliau tidak di Padang Mage, padahal beliau punya rumah di sana? Karena fasilitas dan angkutan kendaraan atau hubungan ke dinas agak susah kata beliau. Jadi beliau atas izin Allah membuka rumah tahfiz Al-Quran Fisabilillah di Lima Kaum. Itu pun dalam keadaan meminta. Jadi mungkin ini peserta yang paling tua berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan, memberikan rumah tahfiz supaya beliau tidak memikirkan lagi bagaimana cara membayar kontrakan ini, karena beliau berjuang mendidik kami semua untuk menjadi anak atau istri yang bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid yang benar, karena nggak semua guru tahfiz mampu membina tajwidnya. Kalau beliau, kalau tidak betul, maka hafalan tidak akan dilanjutkan. Kalau tidak betul tajwidnya, hafalan tidak akan dilanjutkan. Jadi para anak-anak ibu, para orang tua, kami bersyukur sekali telah mendukung kami di sini, terutama suami saya yang memberikan dukungan kepada saya untuk mengikuti karantina tahfiz Al-Quran. Kami hanya bisa bersyukur kepada Allah telah mengirimkan ustazah, seluruh anggota panitia rumah tahfiz Al-Quran beserta ibu dari pengurus tahfiz Al-Quran Fisabilillah. Berkat pertemuan ini kami merasakan hari-hari kami penuh dengan Al-Quran. Kalau di karantina, kami dari awal ketika kami bangun dari tidur, kami disuruh untuk melaksanakan sholat tahajud. Setelah kami melaksanakan sholat tahajud, kami disuruh untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Namun sebelum membaca dan menghafal Al-Quran, kami harus bersedekah. Jadi kepada anak-anak ibu nanti, ketika kita sudah berada di rumah, mohon kita sediakan kotak infak, kita isi kotak infak sebelum melaksanakan sholat subuh, kita isi kotak infak. Kotak infak itu kita berikan ke rumah tahfiz Al-Quran Fisabilillah. Semoga rumah tahfiz Al-Quran Fisabilillah benar-benar diridai sama Allah, benar-benar menghasilkan para hafiz-hafizah yang membaca Al-Quran sesuai dengan kaidahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin rasa syukur aja yang ada di dalam diri ini, Bu. Anak-anak kami ini bersyukur mempunyai orang tua, ayah, bunda yang mendukung kami untuk menghafal Al-Quran. Karena tanpa dukungan dari ayah dan bunda, kami tidak mampu bertemu dengan Ustazah Siska yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kami berdoa semoga ayah dan bunda termasuk suami diberikan kesehatan oleh Allah, dilapangkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya di dunia dan akhirat. Amin amin.
karena saya yang paling besar, yang paling tua, mengajak ayah dan bunda beserta suami untuk mengikuti program orang tua menghafal di rumah tahfiz Al-Quran Fisabilillah. Karena di sini bukan hanya sekedar anak-anak saja, tetapi orang tua juga ada. Tidak perlu terlambat lagi kita untuk menghafal Al-Quran. Mari kita sama-sama memberikan mahkota tahfiz kita buat orang tua kita. Anak akan terlahir hafizah kalau didukung oleh orang tuanya yang hafizah. Jadi mari kita sama-sama untuk belajar Al-Quran, mengisi hidup kita dengan Al-Quran. Karena tanpa Al-Quran hidup ini akan sesat, hidup ini akan hancur binasa. Hanya itu dari kami perwakilan beserta karantina tahfiz Al-Quran. Ibu memohon kepada semuanya, kepada kawan-kawan ibu untuk tetap melaksanakan infaknya, sholat duha, sholat tahajudnya. Dan ibu mohon pagi hari tetap untuk menghafal Al-Quran, tetap berlomba-lomba dalam menghafal Al-Quran. Perjuangan kita belum selesai, perjuangan kita masih panjang. Kita harus mencontoh Akidah Hadaya. Beliau suaranya Masya Allah, semangatnya tinggi. Semoga Allah memberikan kekuatan. Kami mohon dari doa dari Aki Dafa Hadaya akan mendoakan kami juga supaya bisa hafal Al-Quran 30 juz, supaya bisa hidup bersama Al-Quran. Ya, Aki. Sekian saya sudahi. Kalau saya minta maaf atas semua kesalahan dan kesilapan saya, terutama kepada Ustazah Siska. Kami sebagai peserta meminta maaf atas semua kelancangan kami, atas semua tindakan dan perbuatan kami selama di sini. Sebenarnya kami berat hati untuk meninggalkan rumah tahfiz Fisabilillah, tapi karena ada yang dari Solo ingin pulang, jadi acaranya cuma 1 minggu. Ya. Semoga nanti acaranya bisa 40 hari. Karena untuk menciptakan jati diri yang baik itu selama 40 hari. Kalau 40 hari kita bisa melaksanakan sholat duha, infak, sholat duha, sholat lima waktu. Di sini sholat lima waktunya bukan sekedar 5 waktu saja, ibu, ayah, bunda. Ada sholat sunatnya. Kami diajarkan sholat sunatnya. Sholat sunat sebelum dan sesudah. Mengerjakan sholat tahajud, rawatib, rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Ingin berbicara lama-lama, rasanya desa saya. Ada usaha maafkan kami. Maafkan kami dan redoi ilmu yang telah usaha berikan kepada kami selama ini. Semoga nanti kami juga diizinkan sama orang tua atau suami untuk tetap mengikuti karantina. Kalau bisa, kita karantina semuanya di sini, karena kita juga punya orang tua yang akan kita berikan mahkota. Amin, amin ya Allah. Sekian, terima kasih. Saya sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyina